Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Marsinta Yuniar dengan NIM 2023-42049 dari Prodi S1 Teknik Industri kelas A. Di sini saya akan memaparkan hasil resume webinar ISO 9001-2015 untuk memenuhi tugas PPM. Nah, dari resume yang telah saya buat, pada webinar ISO 9001-2015 yang dijelaskan oleh Coach Agus dengan tema Quality Management System atau QMS. Ini menjelaskan mengenai ISO 9001-2015 itu merupakan standar mutu internasional yang digunakan organisasi untuk memastikan produk maupun layanan yang diberikan tetap konsisten, berkualitas, dan mampu memenuhi kepuasan dan harapan pelanggan. Nah, standar ini itu bertumpu pada 3 pilar utama, yaitu pendekatan proses, pemikiran berbasis, dan perbaikan berkelanjutan. Pada webinar ini, kemarin Coach Agus itu menjelaskan ada mengenai klausul. Nah, pada klausul ini terdapat 10 klausul untuk menjadi struktur utama dari sistem manajemen mutu atau QMS. Nah, tetapi pada webinar ini dijelaskan dari klausul keempat hingga ke-10. 1 hingga 3-nya tidak dijelaskan karena itu dasar dari struktur utama, seperti basicnya saja. Nah, klausul yang keempat ini membahas tentang organisasi yang dimana perusahaan itu harus memahami kondisi internal, eksternal perusahaan tersebut, lalu juga memahami kebutuhan pihak berkepentingan serta memetakan seluruh proses yang ada dalam perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya itu klausul kelima, yaitu mengenai kepemimpinan, menegaskan pentingnya komitmen manajemen puncak untuk menetapkan arah mutu perusahaan, seperti kebijakan yang jelas dan pembagian tugas tanggung jawab yang efektif pada pekerja-pekerjanya. Nah, selanjutnya yaitu ada klausul ke-6, itu tentang bagian perencanaan. Dalam organisasi itu diarahkan untuk mengidentifikasi resiko dan peluang sekaligus menetapkan sasaran mutu yang terukur atau yang terarah. Nah, kalau klausul ke-7 itu mengenai dukungan, menyoroti pentingnya ketersediaan sumber daya yang ada, termasuk kompetensi SDM atau sumber daya manusia. Lalu ada komunikasi efektif serta pengendalian dokumentasi. Selanjutnya yaitu klausul ke-8. Klausul ke-8 ini membahas tentang operasi yang berfokus pada bagaimana proses ini, proses yang inti seperti desain, produk, dan pengadaan dikendalikan agar selaras dengan standar mutu yang ada. Lalu klausul 8 dan selanjutnya yaitu klausul 9 itu untuk memastikan sistem berjalan optimal. Di klausul 9 ini dijelaskan mengenai evaluasi kinerja pada perusahaan. Nah, evaluasi kinerja ini mengharuskan organisasi melakukan pemantauan, audit internal, dan tinjauan manajemen. Coach Agus menekankan bahwa audit seharusnya itu menjadi alat meningkatkan kinerja, bukan sebagai bahan untuk mencari kesalahan pekerjanya. Lalu bagian terakhir yaitu klausul 10 atau perbaikan,
itu mendorong penerapan continuous improvement dengan menyelesaikan ketidaksesuaian, melakukan tindakan korektif, dan menerapkan siklus PDCA atau Plan Do Check Act. Nah, dari implementasi standar ini, dalam praktik meliputi gap analysis, penyusunan dokumentasi, pelatihan, audit internal, manajemen review, hingga proses sertifikasi yang semuanya itu mengikuti pola PDCA yang tadi, Plan Do Check Act itu tadi. Nah, penerapan ISO 9001/2015 ini juga memberikan sejumlah manfaat, bukan hanya sejumlah, tapi banyak manfaat untuk kita yang terutama mahasiswa di industri itu memberikan wawasan yang sebelumnya kita belum pernah, karena pelatihan ini biasanya dikhususkan untuk pekerja-pekerja, tetapi kita masih di mahasiswa sudah diberi pelatihan ini, jadi kita lebih mengerti pelatihan ini sebelum pas kita kerja nanti. Pelatihan ini juga bermanfaat untuk peningkatan konsistensi kualitas, peningkatan kepercayaan pelanggan, efisiensi proses yang baik, serta dokumentasi yang lebih sistematis. Nah, kalau Coach Agus itu menutup sesi ini dengan menegaskan bahwa mutu adalah budaya kerja dan sertifikasi hanyalah hasil dari penerapan sistem yang dijalankan secara konsisten. Nah, baik, cukup sekian pemaparan materi resume webinar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.